Oke, kita siapkan hati dan pikiran. Kita mau mulai. Sebelumnya saya mau nyapa dulu. Damai sejahtera bagi kita semua. Shalom. 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 Senang sekali hari ini ya. Kita semua dalam keadaan baik, sehat. Nidar bisa jadi obat kangen buat kita semua ya. Nidar datang. Ada Meisha juga ya. Semua selalu saya rindukan. Dan hari ini ada Feby, kalau bisa hubungi Yuni. Foni. Puji Tuhan, kita siapkan hati. Mari kita berdoa. CNG berdoa untuk memulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk penyertaan-penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, Tuhan. Amin. Haleluya. Pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekiranya Engkau campur tangan Tuhan dalam setiap ibadah kami pada siang hari ini. Baik yang terlibat dalam pelayanan ini juga Tuhan, pakai Tuhan. Juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan juga. Engkau urapi Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu adalah isi hatimu Tuhan. Amin. Terima Amin. kasih kami bersyukur kami menyerahkan rangkaian ibadah kami pada siang hari ini. Awal pertengahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kristus. Syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Mari kita sama-sama kita mau memuji satu pujian. Jejakmu Tuhan. Seringkali kita tidak mengerti, tidak memahami maksud Tuhan, jalan-jalannya Tuhan. Sekalipun gelap, sekalipun kita merasa di padang belantara, tetap kita percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sempurna. Haleluya. Mari bersama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang ingin agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hatimu menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Mari Tuhan hati, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan,
bagai di belantara yang gelap. Haleluya. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Mari semua, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karyamu. Haleluya, haleluya. Ajar kami memahami semua yang Engkau ingini. Ajari kami membawa hidup kami berkenan di hadapan-Mu, agar memuaskan hati-Mu ya Bapa. Bagimu kami rela sepenuh hati menghamba, menyerahkan diri kami, menggenapi firman-Mu, menggenapi karya-Mu. Walau tak ku mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, sering kami merasa bagai di belantara yang kelam. Namun kami mau belajar tanpa banyak bertanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu ya Tuhan sangatlah sempurna. Kami percaya, kami percaya. Haleluya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sangat sempurna. Kami mau ikut jalan-jalan-Mu, kami mau mengikuti setiap langkah-Mu dalam hidup kami, sampai tergenapi ya Tuhan seluruh rencana-Mu. Kami mau percaya, percaya. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Sembah Raja, sembah Raja yang mulia.
Kami datang di hadirat-Mu menikmati hadirat-Mu yang kudus. Haleluya. Sembah Yesus. Sembah Sang Raja. Kak, boleh kawan aku masuk Zoom? Haleluya. Yesus. Syukur. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami percaya ya Yesus. Kami percaya kekuasaan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu yang sempurna. Kami percaya ya Bapa, Engkau terlibat dalam segala hal dalam hidup kami. Ada keterlibatan-Mu di sana. Karena kami tahu Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang berserta dengan kami semua dalam keadaan apapun. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang kebetulan. Semua baik, Engkau menata dengan sedemikian rupa. Terima kasih. Di masa-masa di mana kami menanti jawaban-Mu. Karena disitulah keindahannya. Bukan ketika kami mendapatkan, tapi ketika kami dalam penantian, itulah keindahan. Dan terjemahkan itu dalam setiap hati kami anak-anak-Mu ya Roh Kudus. Bimbing kami semuanya. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Yang tidak sedikit pun berkurang. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Abang Christian yang di Medan, mari bergabung, kita beribadah bersama-sama ya. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Mari kita pujikan ya, kita harus tinggal di dalam Tuhan Yesus supaya kita berbuah. Karena hanya di dalam Yesus kita bisa menghasilkan buah. Kita harus benar-benar melekat nempel bersatu. Yuk, kita pujikan. Yesus pokok dan kita tinggal dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Akan berbuah. Selamat datang Mama Je. Yesus pokok. Yesus pokok. Kita siapa? Dan kita caranya. Tinggal di mana? Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yo, bergantian. Cenji, Yesus pokok. Unmute. Semua siap ya? Nggak hafal. Oke, bareng-bareng kalau gitu bersama-sama. Yesus pokok. Yo, dan kita caranya. Yo, di mana kita tinggal? Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggal
dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku. Sarang yo. Yesus cintaku. Ku cintakan. Yesus cinta Semua. yang Yesus cintaku. Ku cinta tinggallah Oh, tinggallah di tinggallah dalamnya. Oh, dalam di dalamnya. Pastikan berbuah. Yo, Yesus cintaku. Sarang yo. Yesus cintaku. Ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Cintakan. Tinggallah di dalamnya. oh, Tinggallah di dalamnya. oh, Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yo. Hanya tinggal di dalam Yesus, kita bisa berbuah. Bagi siapa yang merindukan, kita di dalam kita bisa berbuah. Buah apa sih yang dihasilkan? Buah roh. Buah roh, 9 buah roh. Good. Di mana itu PR ya, dijawab di grup. 9 buah roh ada di mana? Sekarang nggak dijawab, jawabnya di grup nanti selesai ibadah. Terus kita praktek. Di Alkitab. Ya, di Alkitab itu 100 buat Mama Nina. Yo, buku lu, Cigu, sekolah minggu. Ya, nanti Udah ya. bikin kuis itu. Nanti di selesai ibadah, boleh cepet-cepetan selesai ibadah lo ya. Tidak boleh ada yang curang nakal. Selesai ibadah, langsung jawab 9 buah roh ada di Alkitab apa, ayat berapa, pasal berapa. Di situ terus Rabu depan yang akan datang kita akan sharing tentang 9 buah roh. Siap semua ya, harus tahu 9 buah roh itu. 9 buah roh itu apa dan apa yang sudah dari dalam diri kita, buah apa yang sudah tumbuh itu, yang sudah ada buahnya dalam diri kita. Karena 9 buah roh itu keren-keren. Apa yang belum, apa yang sudah ada, kita hari Rabu depan kita akan sharingkan. Oke ya, bertanggung jawab untuk diri masing-masing. Jadi modalnya Rabu depan membawa diri, segenap hati, apa yang ada di dalam diri kita, itu yang akan kita bahas. Oke ya. Yesus cintaku, ku cintakan. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cintakan. Tinggallah di dalamku. Tinggal dalamku, kata Yesus. Tinggallah di dalamku. Pastikan berbuah. Haleluya. Saya rindu untuk kita semuanya. Kita semua untuk berbuah. Supaya berbuah kita harus tinggal di dalamnya. Di dalam siapa? Amen. Dalamnya siapa? Amen. Yesus. Mama Nina jawab, Mama Nina kan guru sekolah minggu. Tinggal di dalam siapa, Nana? Dalam Yesus. Oke. Untuk supaya kita memiliki buah, kita harus tinggal di dalam
Tuhan Yesus. Oke ya Nina, Elea, Mesya, Vivi, Mama Vivi ngapain itu? Vivinya nggak ada? Belum. Ditunggu, oh tidur. Oke. Ada yang baru ya? Masuk. Mana dia? Mana? Kok nggak ada? Oppo A57, mana temenmu? Indah itu, Indah tuh. Indah. Indah. Selamat datang Indah. Audionya Selamat datang, udah Indah. Selamat bergabung. Buka Debbie, kameranya, audionya Indah. sudah belum? Iya, belum ada gambar mic. Ajari dulu Sudah Debbie. tuh. Mic-nya belum muncul. Suruh pencet ini. Suruh Muncul deh. Jadi dia nggak bisa suara kita. yang kakak pakai ini loh. Aku nggak ada kontaknya, jadi nggak bisa. Kamu yang ngajarin kamu ya, Devi. Iya. Ya harus ini. Orang baru pakai Zoom pasti kayak CNG awal-awal ya, C. Ini gambar mic-nya. Teman. Oh, Dio melek Dio. Iya, Indah. Bantu Dek, kasihan dia. Debbie yang bisa bantu, adik nggak ada kontaknya. Oke, bantu ya yang bisa. Sayang soalnya. Lagi chat dia, Kak. Iya, ada gambar video, gambar mikrofon gitu ya. Tekan tulisan audio. Iya gitu. Oke, kita lanjut. Diserahkan sama Debbie ya, sama Feby bantu untuk Indah, saudari kita. Teman baru kita, anggota keluarga baru kita. Oke, kita pujikan. Lebih semangat lagi ya, Allah bangkit. Karena di dalam kalimat ini Allah bangkit, bersoraklah. Kita nggak boleh ngantuk-ngantuk gini ya. Yuk semangat. Sudah dicas semua, udah tidur, udah makan siang semua ya. Yo, Tuhan, hey. Gerakanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu setelah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Seratkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yo, kerahkanlah kekuatanmu. Semua semangat. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah.
Hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hei Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, yo. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Amin. Umat Tuhan adalah kita semua, orang-orang percaya. Haleluya. Oke, mari kita siapkan hati dan pikiran. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita akan pujikan Engkaulah Tuhan. Setelahnya, Mama Nina bisa berdoa untuk firman Tuhan ya. Oke. Kita siapkan hati dan pikiran. Kita pujikan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, yes Lord. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari bersama-sama, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu, hidup kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat
berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Mama Nina di unmute berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Syukur buat kasih setiamu yang selalu menyertai kami. Tuhan, Tuhan boleh mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati setiap hati kami Tuhan. Dan Tuhan boleh sungguh-sungguh mendengar Tuhan boleh tema dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati mulut hamba-Mu Tuhan, memberikan kuasa yang lebih lagi Tuhan daripada-Mu Tuhan. Amin. Amin. Tuhan, pokoknya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Saya. Oke, puji Tuhan. Shalom. 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 Halo. Selamat sore bagi kita semua. Baik yang di Sore. Facebook. Oke. Nggak ada suara. Suara Kak Beni nggak ada. Oh ya. Saya ulangi. Di sore hari ini kita kembali berjumpa. Kita sudah melewati 3 hari. Di mana hari Minggu sudah kita lalui bersama. Dan sekarang kembali kita untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mau mendengarkan, belajar, mau bertumbuh bersama melalui firman Tuhan. Gitu. Oke. Sekali lagi saya mengajak untuk jemaat Tuhan dengan penuh semangat kita fokus untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini saya mengambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-1. Ya, sebenarnya itu sampai ayat yang ke-9. Baru habis satu judulnya. Ya, 1 Korintus pasal ketiga ayat 1 sampai 9. Tapi judulnya saya ambil di ayat yang pertama. Manusia rohani dan manusia duniawi. Siapa di sini manusia? Angkat tangan. Saya manusia. Oke. 1 Kita Korintus semua berapa? manusia. Pasal 3 ayat 1 sampai 9.
Oke. Judulnya firman Tuhan hari ini di dalam Alkitab terdapat manusia rohani dan manusia duniawi. Luar biasa ya. Di Alkitab mencatat ada 2 versi atau 2 jenis manusia. Oh, kaget ya. Saya juga kaget memang. Kita sama-sama manusia ini. Di seluruh bumi ini sama-sama manusia yang satu spesies manusia. Tapi Alkitab mencatat tidak hanya sekadar manusia, tetapi ada 2 varian. Oh, 2 varian kayak minuman aja ya. Stroberi dan alpukat, ya kan, rasa coklat. Nah, bubble, rasa Thai tea. Nah, gitu kan. Nah, hari ini saya tidak akan membahas Thai tea rasa coklat, rasa vanila, tetapi hari ini kita belajar tentang manusia rohani dan manusia duniawi. Oke, kalau soal untuk berbagai macam varian makanan, itu kita belajar dari Christianity. Ya, jadi kalau mau tanya-tanya soal donat, berbagai varian rasa, tanyalah Bu Christianity ya. Nah, jangan tanya ke saya. Nanti saya tidak mengerti. Volumenya dari itu. Nah, luar biasa ya. Ada pulpen, buku, atau 2 gadget Anda boleh diketik. Bisa diulangi di rumah. Nah, manusia rohani dan manusia duniawi. Ini Tuhan yang berkata-kata loh. Alkitab maksud saya. Ya. Ada 2 jenis manusia. 1 manusia rohani, kedua manusia duniawi. Sama-sama manusia bukan? Sama-sama manusia. Yang membedakannya di mananya ini? Yang mananya ini? Rohani dan duniawi. Nah, belakangnya yang membuat berbeda. Tapi hakikatnya satu. Sama-sama manusia. Saya mau tanya jemaat Tuhan lagi. Ini kesempatan untuk kita menjawab ya. Supaya jemaat nanti dengar aja. Terus saya seolah-olah menimang-nimang dengan cara mendongeng, seolah-olah maksudnya bercerita lalu Anda tertidur gitu kan. Tapi kalau ada interaksi tanya jawab, enggak mungkin sambil tutup mata Anda menjawab, enggak mungkin. Ya kan? Nah, saya mau tanya, rasa stroberi dan rasa nanas itu berbeda enggak? Beda. Nah, duniawi dan rohani juga memiliki perbedaan. Perbedaannya rasa nanas sama rasa coklat atau stroberi itu benar-benar rasanya berbeda sekali enggak? Atau tidak? Sangat berbeda ya. Pasti itu terasa banget. Ini rasa nanas nih. Bener, ini nanas nih. Terus dibeli lagi. Wah, ini rasa mangga. Wah, ini rasa stroberi. Sangat berbeda. Oke, jangankan soal rasa. Soal warna dan tampilan juga berbeda atau tidak? Sangat berbeda ya. Mencolok ya. Nah, rasa, warna atau tampilan ketiga. Apalagi? A, coba dihubungkan. A, belakangnya A B. juga. A juga. Selain rasa, selain tampilan dan warna, yang terakhir A, depannya, belakangnya A.
Asam. Asam itu M akhirannya. A awalannya, A juga akhirannya. Ayo. Oke, saya tambah. Sebelum A, M. Ayo. Kalau Anda memasak, nah ini baru ini langsung ketahuan ini. Kalau Anda memasak, ketika uapnya keluar, sebrus. Asap. Yang nyampe ke hidung itu apa? Wanginya, aromanya. Aroma, betul. Nah, kalau mau masak ini cepat sekali. Ini ibu-ibu ya. Luar biasa ini. Nah, manusia rohani dan manusia duniawi juga memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Selain rasa, selain tampilan, selain aroma. Tiga-tiganya ini ada dimiliki masing-masing dua jenis manusia. Oke. Tampilannya berbeda, aromanya berbeda, rasanya pun berbeda. Nah, ini dia ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, manusia rohani itu spiritual people. Kalau yang bahasa Inggrisnya manusia duniawi itu adalah people of the flesh. Oke. Spiritual people dan people of the flesh. Nah, dua jenis ini akan kita belajar bersama-sama menurut 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9. Yuk, Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Ya, mari kita dengar bersama-sama dan kita perhatikan. Anda melihat ada di sini Adam and Eve. Lihat ya di gambar handphone Anda, lihat tampilan gadget Anda. Ada Adam dan Hawa, Eve. Oke, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini adalah manusia pertama sebelum kita ada. Sebelum beliau beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi mereka berdua lah manusia pertama kali di muka bumi ini. Oke. Lalu mereka beranak cucu. Nah, lahirlah kita. Nah, manusia rohani itu like Adam and Eve. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Oke? Nah, baik. Tadi perbedaannya saya ambil contoh ya. Selain rasa, ada tampilan, ada aroma. Oke. Bagaimana Pak Pendeta manusia kok dikaitkan dengan rasa, dengan aroma dan tampilan? Emang manusia aromanya gimana sih? Harum. Ya tergantung. Kalau Cik Anggi akan jawab, tergantung kalau dia pakai roll on atau enggak. Ya kan? Vivi juga akan berkata, tergantung Pak Pendeta. Tergantung apanya? Parfumnya. Kalau dia pakai parfum, harum. Tapi kalau parfumnya keringat, ya bau Pak Pendeta. Nah,
Manusia juga punya aroma, tapi bukan aroma itu dulu ya. Oke, yuk kita lihat sesuai firman Tuhan hari ini. Saya buka jendela dulu, saya juga buka pintu dulu, baru jemaat masuk. Nanti ketika jemaat masuk ke dalam satu ruangan yang saya bawa, baru jemaat akan lihat isi rumah itu setelah Anda masuk dulu dalam pintu. Nah, pertanyaan saya, mau nggak Anda saya ajak masuk dalam pintu itu? Ayo, bagi yang mau listening, dengarkan. Oke? And look at to me. Lihat saya maksudnya. Ya. Manusia rohani dan manusia duniawi. Kita akan lihat bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9 ya. Yang bisa baca tolong diperhatikan ya. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Wah, ini seorang pendeta ngomong sama salah satu jemaat, seorang rasul, namanya Paulus. Jadi Paulus ini sedang ngobrol sama jemaat di Korintus. Nah, contoh kayak saya menyampaikan firman ini dengan jemaat di Tiongkok. Nah, ini waktu itu seorang rasul, pendeta, pemuka agama, ya, sejenis itu. Beliau berkata, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Berarti ini istilah yang ditujukan kepada siapa tadi jemaat Tuhan? Ayo jawab. Ini kalau HB cepat ini biasanya kalau di grup. Jemaat Tuhan di Korintus. Oke, ini jemaat Tuhan di Korintus. Jadi Paulus, hamba Tuhan ini ngomong, aku kalau ngomong ke kalian waktu itu loh saudara-saudara, ya kalau saya ibu-ibu, nah aku kalau ngomong dengan kalian itu tidak bisa dengan manusia rohani, tapi manusia duniawi yang belum dewasa. Dewasa dalam apa? Dalam dompet. Dalam Kristus. Oh, Kristus. Kirain dalam dompet, dalam emas, dalam harta karun. Ternyata dalam Kristus. Tidak dewasa dalam Kristus. Berarti orang-orang atau jemaat pada waktu itu adalah jemaat yang belum dewasa di dalam Kristus. Itu dikatakan manusia duniawi. Nah, sudah ketemu. Tapi manusia duniawi itu yang manusia bagaimana? Ayo kita lihat. Yang belum dewasa itu yang bagaimana? Kan? Kita lihat ayat yang kedua. Ini luar biasa nih jemaat ini. Susulah yang kuberikan kepadamu, kata Paulus waktu itu, hamba Tuhan. Berarti orang yang belum dewasa di dalam Kristus rohaninya, maka makanannya apa? Susu. Saya mau tanya,
pada waktu itu hamba Tuhan ini bicara dengan jemaat yang masih kecil, bayi atau udah dewasa secara fisik atau umur? Masih bayi. Umur sudah dewasa. Nggak mungkin bayi. Bayi emang ngerti bahasa kita? Nggak ngerti. Ya orang jelas jemaatnya ya kayak ibu-ibu semua. Seperti saya. Kan nggak mungkin dia bilang sama anak bayi. Nah, waktu itu beliau menyampaikannya kepada orang yang sudah dewasa secara umur. Enggak anak kecil atau anak bayi. Tapi kata Paulus, susu yang kuberikan bagimu. Loh, aku kan sudah gede, kok dikasih susu? Ayo, siapa di sini yang masih minum ASI sama orang tuanya? Para ibu-ibu. Ketawa Ceanggi. Iya, sempat ada para ibu-ibu di sini, apalagi udah punya anak, masih minum ASI dari ibunya. Ya, berarti something akan menjadi lelucon pasti. Iya kan? Nah, ketawa kan, senyum kan Cianggi. Nah, orang yang nggak dewasa rohaninya pun di dalam Kristus masih anak-anak, bayi rohani, nggak heran dia akan menjadi leluconan, tertawaan. Contoh, kalau saya lihat ada jemaat sudah dipanas-panasin orang, terus dia chatting di Facebook, bukan chatting, posting di Facebook, di status WA, mungkin status WeChat kah, status Instagram kah, itu dibalas, ngomongnya ngelantur. Itu kalau saya lihat, saya mau ketawa saya. Itu jadi leluconan. Benar, jadi leluconan. Nah, mau jadi leluconan? Jadi tertawaan banyak orang? Jangan diposting. Yang begituan. Karena itu masih nak akan nak, kata orang Madura. Nak akan nak lah. Anak kecil. Bayi. Aku kan udah tua, kata Yuni. Umurku udah sekian ini. Iya, umur boleh tua. Postingannya anak bayi. Makanya kalau ada dalam satu grup, misalkan ada yang marah-marah, maki-maki gitu kan. Teman-temannya makin ngeledekin. Makin panas dia kan. Makin diledekin, dibuat jadi guyonan. Betul apa betul? Pernah mengalami? Makin kita marah, makin kita cakap kotor, malah makin digoyoni orang di komentar-komentarnya. Baik di Facebook, mungkin di WeChat, atau di Instagram. Makin digoyoni nggak? Digoyoni kan? Malu jadi tertawaan. Karena masih bayi. Saya mau tanya, bayi kalau ngompol, maklum atau tidak? Maklum kan? Tuh tanya tuh, mama muda tuh, Rena itu. Baru ada baby. Nah tuh, kalau ngompol, ya enggak malu karena masih kecil. Tapi kalau kayak kita masih ngompol, ya malu. Ayo, apalagi kalau kita sudah jadi orang Kristen yang sudah puluhan tahun. Pak Pendeta, aku ini Kristen. Berapa tahun sudah? Sesuai umur saya. Oh, 37, 39 tahun. Saya Kristen. Tapi postingannya anak bayi. Malu diketawai. Umur sudah tua. Kelakuan masih anak bayi. Postingannya juga kayak anak bayi. Jadi tertawaan orang. Malu.
Iya kan? Nah, oke, kita lanjut. Bukanlah makanan keras. Ini istilah ya. Istilah dikatakan susu dan makanan keras. Susu untuk bayi rohani. Makanan keras untuk dewasa rohani. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Menerima apa? Makanan keras. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Dulu kamu waktu aku ngomong, kata Paulus, hamba Tuhan ini, dulu waktu aku ngomong sama kalian, jemaat Korintus, nggak bisa dengan makanan keras, ku kasih. Harus susu. Dulu, sekarang pun begitu juga. Artinya apa? Dulu sampai sekarang kok yo cilik-cilik male. Kok cilik-cilik terus? Itu Bu Rena tahu itu bahasa Jawa itu dikit-dikit tuh. Nah, udah 10 tahun yang lalu aku ngomong nih sama jemaat. Dikasih kata-kata yang keras, enggak bisa sampai sekarang. Berarti tidak ada Perubahan. bagus, perubahan, tidak ada pertumbuhan. Benar, tidak ada perubahan. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada progresivitas. Tidak ada itu. Dulu ku kasih makan dulu susu makananmu, sekarang juga susu. Malu-maluin. Itu maksud Paulus, hamba Tuhan itu ke jemaat Korintus. Kalau bahasa gemesnya begini. Aduh, gitu kan. Kalian itu loh udah sekian lama aku mendidik kalian, kasih firman Tuhan, saya ajari. Ya kok gitu-gitu terus. Nah, kayak gitu kalau bahasa gemesnya. Ya kan? Nah, apakah saya juga mengalami itu? Iya. Kalau saya lihat jemaat Tuhan, keluarga terkasih kami, jemaat Kristus Tiongkok, kalau sudah lama jadi orang Kristen belajar firman, yo koyok ngono-ngono wae. Postingannya ya sami mawon. Masih ejek mengejek, ketus-ketus. Ketus-ketus itu apa ya? Perkataannya menyakitkan. Masih melawan lagi sama orang tua, mertua. Aduh, padahal udah belajar firman berkali-kali, udah diajari. Nah, itu gemes juga itu. Jangan kira saya nggak gemes, saya gemes. Bener loh. Tapi gemes-gemes bagaimana? Bukan gemes benci. Ya, ayolah. Kata Vivi tadi, ayolah ada perubahan. Siapa tadi bilang pertumbuhan? Ya udah ayolah, ada progresivitasnya. Ya. Kalau bayi rohani itu begini, susu dengan orang dewasa. Kalau saya ngomong kayak gini, orang yang dewasa dia nggak akan sakit hati. Karena udah dewasa, makanan keras dikasih. Kak Beni, saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan ini, Anda tidak akan mudah tersinggung, lalu sakit hati, keluar dari grup, katanya saya membuat tersinggung. Udah nggak kayak gitu lagi. Kalau anak kecil dia kan tersinggung. Itu maksudnya bayi rohani itu begitu. Dikit-dikit ngambek, terus saya telepon, Kak Ririn telepon, jangan ngambek ya, cup. Oh, jangan ya, cup. Kayak anak kecil. Dalam hatiku sama istriku ketawa. Aduh, mereka ini masih anak kecil yang kita harus kasih dot, yang terus harus kita timang-timang, Nina Bobo, terus diayun-ayun, ketawa Yunis. Ya kan, harus ditimang-timang gitu. Ya kan, kalau anak bayi gitu kan, dia nangis dipopok-popokin pantatnya kan, pek. Nah, diam ya, gitu kan. Terus Mama siapa nih? Cleo, siapanya nih?
Rena siapa nama anak? Galileo. Gio. Oh Gio. Nah, Mama Gio. Nah, diayun-ayun anaknya biar diam. Masa kita udah gede mau saya ayun-ayun lagi sama istri saya? Ayo, cup 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 cup. Terus tak kasih peng sama dot. Diam ya nak, diam ya Seli. Seli, jangan ribut ya. Seli, jangan judes ya. Seli. Ya, ketawa lah. Tuh ketawa tuh Seli. Oke, jemaat Tuhan. Itu masih bayi rohani. Belum dewasa. Manusia duniawi itu. Oke ya. Baik, kita lanjut. Mau selesai, tenang aja. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nggak ada perubahan. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan. Ketahuan nih. Ciri-ciri orang manusia duniawi. Ini cirinya. Iri hati, perselisihan. Nah, kalau masih ada di antara kita dengki satu dengan yang lain, masih iri hati, itu masih manusia duniawi itu. Ya, kalau ada temannya memiliki lebih dibanding dia sesuatu, lalu dia iri, ingat, kalau kita punya itu iri hati, berarti kita masih manusia duniawi. Perselisihan. Perselisihan ini tahu nggak perselisihan? Gap-gapan. Tahu nggak gap-gapan? Kubu-kubuan. Ngerti ya? Kubu-kubuan ya. Aku timnya Ceanggi. Aku deket timnya Rena. Datang Mama Nina. Aku timnya Cecerina. Datang Sally. Aku timnya Rosna. Oh, mulai keluarga Jemaat Kristus Overseas ini mulai pasang-pasang gap-gap masing-masing. Wow, pasang kubuhnya. Kalau siapa mengganggu timku, awas ku hadapi. Aku ketuanya. Nah, ini perselisihan ini yang susah ini. Kita kan keluarga. Oke. Yuk sama-sama kita katakan, tolong di-unmute yang memungkinkan. Kita katakan bersama-sama yuk serentak. Kita adalah keluarga di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Nah, udah ingat itu. Keluarga kita. Jadi nggak ada gap-gapan ya. Nggak ada jarak kubu. Nggak ada, aku ini timnya. Ya, bagaimana? Kak, kita keluarga kok masih ada yang pendek tongkeng sih, aku lihat tuh. Saya nggak ngerti pendek tongkeng apa maksudmu. Tongkang yang saya tahu. Pendek tongkeng itu kayak suka merajuk gitu, Bah. Ya itu kan kita belajar firman hari ini. Orang yang suka merajuk berarti masih anak bayi. Harus dikasih susu. Oke, kalau saya ketemu masih anak bayi lagi, Jemaat Kristus Overseas, saya akan kasih dot buat dia. Boleh. Ya. Kalau misalnya Mama Nina masih seperti anak kecil suka ngambek. Siapa yang dekat dari tempat Mama Nina? Ceanggi pergi ke tempatnya kasih dot. Belikan susu SGM yang 0 sampai 5 tahun. Ketawa. Ya perselisihan, enggak boleh. Nanti kalau timnya Mama Nina korslet, ya kan, korslet dengan timnya Ceanggi, udah bentrok, udah nggak datang ibadah dua tim ini. Langsung keluarga Jemaat Kristus Overseas sepi. Ditanya gara-gara apa? Kami nggak tahu kan. Saya nggak tahu dengan istri. Tiba-tiba hilang gitu. Loh kenapa ini jemaat? Setelah ditanya, walah. Yang ini dekat dengan ini, disinggung yang ini ikut. Jadi kayak rantai gitu loh. Yang ini keluar, koncone, kawan Arifnya itu ikut. Karena Seli koncone Rosna, Seli ikut keluar. Rosna ikut keluar. Hilang jadinya, habis semua. Nah itu dia. Itu masih
anak baik. Nah, nanti kalau Kak Beni kasih tahu kayak gini, dibilang saya menyinggung lagi. Ngambek. Terus udah keluar seperti anak kecil. Nah, saya jadi wah. Plus gemes. Aduh, greget saya. Ya wes tuwe. Umur wes 26. Umur udah 27. Umur udah 40. Tapi kok ya kayak cah cilik kelakuannya. Masya Allah. Ya tak? Jangan ya. Ini loh Alkitab yang bilang loh. Jangan ada iri hati dan perselisihan. Nggak ada. Pokoknya gap-gap itu nggak ada ya. Nggak ada. Jangan nanti Mama Nina dekat sama Seli. Ngambek Mama Nina, Seli ikut ngambek. Karena dekat sama Cianggi lagi. Ngambek lagi Cianggi. Dekat lagi sama Nidar. Ngambek. Nidar. Semua ngambek. Pas waktu saya buka Zoom. Mari beribadah. Kata Feby. Yang datang cuma Feby. Loh Feby, mana semua orang? Nggak tahu Kak. Setelah ditelepon, semua ngambek. Karena apa? Berantai gitu. Punya timnya masing-masing. Aduh, capek deh. Oke ya jemaat. Loh ini Alkitab loh yang bilang firman Tuhan. Nah coba bayangkan Paulus waktu itu hamba Tuhan ini. Waktu bicara dengan jemaat di Korintus. Menggeleng tuh Paulus. Aduh jemaat di Korintus inilah. Dari dulu sampai sekarang susu makananmu. Aduh. Oke. Kita selesaikan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Bahwa kamu hidup secara manusiawi. Bukan secara rohani. Karena jika seorang yang berkata, aku dari golongan Paulus. Nah ini saya bilang tadi, gap-gapan, tim-timan. Dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Ini bicara siapa? Apolos, Paulus ini adalah seorang hamba Tuhan. Misalkan kalau sekarang, aku gerejaku Bethel, pendetaku ini. Aku gerejaku Betani, pendetaku ini. Aku gerejaku Katolik, pendetaku ini. Nah itu yang seperti itu terjadi. Gap-gapan. Gerejaku yang benar, pemimpinku yang lebih baik. Aduh itu kayak anak kecil. Oleh karena itu makanya persekutuan kita ini namanya kenapa keluarga jemaat Kristus Overseas. Awalnya dulu tetap ini fondasinya awalnya itu adalah Tiongkok wajib. Nah, oke. Kenapa saya buat itu? Kita ini keluarga. Kita ini berbagai macam latar belakang gereja kita masing-masing. Ada dari Katolik, ada dari Bethel, ada dari Pentakosta, ada dari Betani, ada dari GKNK, ada dari macam-macam interdenominasi gereja kita. Makanya saya buat keluarga jemaat Kristus. Inilah ini. Ada yang bilang, aku dari Paulus, aku dari Apolos. Itu sama. Aku dari pendeta Apolos, aku dari pendeta Paulus. Aku dari gereja ini, aku dari gereja itu. Nah itu masih anak kecil. Mereka berselisih akhirnya tadi itu loh, berselisih. Ada iri hati jadinya. Nah ini ciri-ciri manusia duniawi itu begitu. Ya, oke? Saya akhiri lagi. Ini berapa kali mengakhiri? Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Saya baca sampai selesai. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Apapun gereja kita, latar belakang, siapapun pendetanya, tidak masalah. Jangan itu jadi gap-gapan. Siapapun tim kita, siapapun teman dekat Anda, jangan itu mempengaruhi diri Anda untuk bertumbuh kepada Tuhan. Lalu Anda ikut-ikutan. Ikut-ikutan, misalkan teman Anda tadi saya bilang, lagi ngambek, Anda ikut ngambek. Lalu nggak mau dengar firman, nggak mau ikut ibadah. Jangan. Karena
kita mau bertumbuh masing-masing dalam Tuhan, bukan karena teman. Emang yang bertumbuh itu Anda itu karena digandeng teman? Enggak kan? Bertumbuh sendiri-sendiri. Gitu ya. Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi nggak usah seperti itu. Tidak ada gap-gapan, bukan karena A, B, C, D. Lalu kita terganggu untuk kita bertumbuh kepada Tuhan. Enggak. Kita satu di dalam Kristus. Meskipun kita berbagai macam beda gereja awalnya, tapi kita dipersatukan dalam persekutuan ini. You are my family. Kita adalah keluarga dalam Kristus. Makanya kita kalau ada grup yang ada orang yang baru masuk, kita kan selalu bilang, "Shalom, selamat datang di keluarga Jemaat Kristus. Kita ini adalah keluarga, Anda bukan lagi orang asing. Mari kita bertumbuh bersama-sama." Nah, itu yang benar. Bukan mari kita keluar bareng-bareng karena kita teman dekat, karena temanku ngambek, aku juga ikut ngambek. Mari kita berantai-rantai, bareng-bareng keluar. Aduh, kasihan saya. Terakhir saya mengakhirinya. Tadi kan mau mengakhiri, sekarang terakhir mau mengakhiri. Ya, Nidar udah tersenyum dia. Ketika saya katakan terakhir, dia senang sekali. Tapi dia sudah senang. Wajahnya sudah sudah seger gitu loh. Senang sekali bisa melihatmu ya Nidar. Sudah kondisimu semakin lebih baik. Ya. Saya sangat aktif sekali melihat TikTokmu. Jadi kami berdua. Oke, jangan jauh-jauh dirimu mencari fans. Kami sudah sering melihat TikTokmu. Oke. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram. Ya, tugas pendeta itu kasih firman. Fungsinya menanam, menyiram. Itu maksudnya kasih firman, merawat jemaat. Itu maksudnya menanam, menyiram. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Gereja apapun itu. Tidak boleh ada pertengkaran, perselisihan. Kita satu di dalam Kristus. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Oke? Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi tugas kami sebagai hamba Tuhan, tugas semua pendeta adalah bahwa Anda adalah ladang Tuhan. Maka kalau ladang Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan, tugasnya adalah namanya ladang. Menggarap. Kami menggarap Anda. Kami memelihara Anda. Setelah kami garap, Kok lekat-lekat sih, tanah Kak? hati Anda, Lengket-lengket, ah. sinyalmu itu. Yang lainnya enggak lengket. Nah, tugas kami menggarap hati Anda, digarap. Ya kan, digarap. Seli, jangan begitu ya. Enggak boleh. Kamu tuh kasar loh, Seli. Coba perbaiki kata-katamu. Ah, itu menggarap. Hatinya digarap. Aduh, sakit. Aduh, Kak, aku disakiti. Kok aku harus disuruh diam? Ah, itu kami garap itu. Jangan, kata firman, jangan. Nah, itu kami garap Anda. Nah, apalagi tadi? Setelah digarap, disiram. Ditaburi dulu bibitnya apa itu? Bibit apa? Firman Tuhan. Setelah itu kami siram. Siram pakai kata-kata motivasi. Ayo jemaat Tuhan semangat. Ayo Mama Gio semangat. Ayo Vivi, jangan menyerah ya Dea. Selalu kita telepon. Nah, itu menyegarkan, itu menyiram tuh. Ayo Vivi, ya semangat terus ya Dea. Oh, mulai Vivi semakin semangat lagi ibadah. Itu menyiram, seger gitu kan. Nah, besoknya kami garap lagi. Kami garap lagi. Vivi, tolong ya ibadahnya ya. Sudah 4 minggu kamu gak ikut ibadah. Kenapa ini Vivi? Ini Kak sering-sering jalan ke mall. Oh, awas yo, mulai atur ya jalan-jalan ke mallnya. Digarap lagi. Mulai jalan-jalan ke mallnya mulai diatur. Aduh, sakit. Gak apa-apa. Ingat firman Tuhan. Aku mau dewasa. Besok disegarkan lagi. Bagaimana kabarmu, De? Oh, baik, Kak. Disegarkan lagi, disiram. Iya kan? Tabur lagi firman Tuhan.
Terus gitu, terus lama-lama jadi dewasa. Tujuan kita adalah menjadi manusia rohani. Itu tujuan kita bersama. Oke? Sip? Ya, jangan takut untuk digarap. Ya, jangan takut ya. Karena harus digarap. Biar tumbuh subur. Oke, siap ya Nidar? Jangan sakit hati dirimu ya, adikku sayang. Jangan sakit hati. Saya tidak bermaksud melukai perasaanmu, perasaan siapapun di sini. Ya, saya tidak bermaksud. Tapi bermaksud untuk menggarap. Oke? Mama Gio, ya. Juga Seli, juga Cece Yuli. Jangan ngambek, jangan luka hati. Jangan tersinggung, kami tidak bermaksud untuk melukai hati Ceyuli. Ya, tapi kami menggarap hati Ceyuli. Oke? Firman Tuhan yang bilang hari ini. Juga Ceanggi, jangan sakit hati. Tapi itu tujuan kami menggarap. Oke, puji Tuhan. Hari ini saya akhiri firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Tetap semangat ya. Tujuan kita menjadi manusia rohani. Hilangkan perselisihan dan iri hati. Karena itu adalah bayi-bayi rohani. Jangan cepat ngambek. Oke, kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Manusia rohani dan manusia duniawi sangat jelas kelihatan. Dari tipikalnya, karakternya, cara bicaranya, cara dia bersikap. Di situ terlihat sekali manusia rohani dan manusia duniawi. Manusia duniawi adalah manusia bayi rohani yang belum mau dipimpin secara kerohanian, yaitu firman Tuhan. Kami ini bagaikan ladang Allah atau bangunan Allah yang selalu digarap, terus dibangun, sehingga menjadi sebuah ladang yang diisi dengan tanaman-tanaman hias atau tanaman-tanaman yang sangat baik dan nanti akan dipanen hasilnya. Lalu dinikmati oleh sang pemilik ladang, yaitu Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kami pun akan menikmati diri kami. Merasakan diri kami dengan rasa yang nikmat. Dan Tuhan pun menikmati kehidupan kami. Itulah manusia rohani. Kami sudah diajarkan supaya kami tidak iri hati dan perselisihan ada di antara kami. Karena perselisihan itu menimbulkan gap-gapan, ada grup atau kubu-kubu satu dengan yang lain, sehingga itu yang membuat kami tidak bersatu. Kata firman-Mu, ciri-ciri seperti ini adalah bayi-bayi rohani atau manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Bapa, kata firman-Mu pula bahwa pertumbuhan kami masing-masing. Jadi siapa yang mau bertumbuh itu adalah hak pribadi masing-masing, bukan karena orang lain. Pasti kami mengambil keputusan kami mau bertumbuh secara pribadi. Terima kasih Bapa di surga, hamba sudah mengakhiri firman-Mu hari ini, tapi Roh Kudus-Mu tidak berhenti untuk berbicara kepada kami, jemaat-Mu, Tuhan Yesus. Berkati semua firman-Mu ini yang sudah ditaburkan, yang akan menjadi tumbuh subur dan akan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba mengucap syukur, hamba memberkati jemaat Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu, materaikan firman-Mu di dalam setiap loh hati kami, menjadi rema yang kuat di dalam diri kami sehingga kami kuat
oleh karena firman-Mu yang hidup dalam diri kami. Terima kasih ya Bapak, berkati kami semuanya, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau pakai lebih lagi untuk alat kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Teringat Tuhan, hari ini ada jemaat-Mu yang di Amerika yang sedang mengalami beban berat, yang sampai mengalami depresi, di mana usahanya bangkrut total, kena dari suasana pandemi, yang di mana semua habis. Bahkan rumahnya sekarang terjual, apartemen dan semuanya terjual ya Tuhan. Anak-Mu yang sedang mengalami depresi, Tuhan tolong, biarlah anak-Mu ini tetap kuat di dalam Engkau, sepasang suami istri ini ya Tuhan, orang Jakarta dan orang Surabaya yang Kau tempatkan di sana. Bapa, kami menyerahkan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka berdua ini kuat di dalam Engkau, karena sumber kekuatan adalah Engkau sendiri. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau yang memegang tangan mereka, pengharapan hanya di dalam Engkau, dan sukacita hanya Engkau pemiliknya ya Tuhan, dan Kau berikan bagi mereka ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa, dulunya anak-Mu ini mensupport dana terbesar, tapi saat ini Tuhan, dalam keputusasaan, sampai timbul pertanyaan dalam hati mereka, apa salahku ya Tuhan. Bapa, berikan pengertian, bukan karena salah, tapi mereka sedang sekolah. Bapa, biarlah mereka mengerjakan semua soal dari Engkau dengan baik, sehingga mereka menang, menjadi seorang pemenang. Dan lebih dari itu, mereka akan menjadi lebih dari pemenang. Dari satu persatu yang dihadapi Tuhan, yang mereka hadapi, mereka lolos. Terima kasih ya Bapak, terima kasih memberkati saudari kami yang ada di Amerika, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keputusasaan, tidak ada dakwaan, tidak ada celah bagi sang iblis untuk merecoki hidup mereka, karena ada Roh Kudus-Mu di dalam hati mereka ya Tuhan, yang menopang dan memberikan penghiburan. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau memeluk erat mereka. Engkau yang terdekat melebihi kami, melebihi siapapun yang terdekat. Oleh sebab itu Roh Kudus, Engkau sendiri yang memegang hati mereka, pikiran mereka. Jangan sampai mereka putus asa ya Tuhan. Kami minta dan kami merebut mereka kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rebut roh, jiwa, dan tubuhnya ya Bapa. Kami klaim mereka menjadi milik-Mu selama-lamanya. Apapun yang terjadi, mereka tetap kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan seluruh keluarga kami yang di Amerika, jemaat yang di sana ya Bapak, dan jemaat-Mu yang di Tiongkok. Tuhan memberkati semua. Terima kasih ya Bapak untuk anak-anak-Mu yang dengan rajin beribadah, dan beberapa anak-Mu yang belum bisa bergabung ibadah karena satu dan lain hal ya Tuhan. Engkau tolong semua pergumulan dari jemaat-Mu, Engkau menolong ya Tuhan. Yang sakit Tuhan, Kau tolong, Kau memberikan kesembuhan. Yang berbeban berat, Kau berikan kelegaan. Yang menanti jawaban, Tuhan berikan kesabaran. Sehingga Tuhan, kami percaya, kami bisa bersyukur dalam segala keadaan, karena di dalam mengucap syukur ada mujizat, itu yang kami percaya. Terima kasih ya Bapak, berkati kami semuanya tanpa terkecuali, yang ada di Zoom, yang ada tergabung saat ini bersama dengan kami, bahkan yang di seluruh keluarga jemaat Kristus Tiongkok Overseas yang ada di grup WeChat, WA, dan bahkan yang sudah di luar. Tuhan, Kau memberkati kami semua dengan segala berkat kebaikan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Oh, hari ini ada Nidar bersama dengan kami. Tuhan, Kau pulihkan terus kesehatan anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Engkau berikan kekuatan sukacita yang dari Engkau untuk Nidar ya Bapak. Karena hamba rindu ya Tuhan, dia mengerjakan dari bagiannya ya Tuhan, yaitu beberapa iklan, beberapa pengumuman, beberapa yang akan kami kerjakan di depannya, yaitu yang akan digarap oleh dia ya Tuhan.
sebagai pemegangnya. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati Nidar, Engkau berkati kami semuanya. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kehamilan ya Bapak, relasi, Kristianti, Asmi. Terima kasih ya Bapak, Engkau berikan kepercayaan lagi, momongan untuk kesehatan dari anakmu ini menjalani kehamilan. Tuhan, Kau tolong di mana mereka mandiri ya Tuhan. Dalam masa kehamilan banyak yang dirasakan, yaitu sesuai dengan kesehatan mereka ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba minta dengan sungguh-sungguh Engkau memberikan kekuatan, kesabaran dan sukacita bagi anakmu ini ya Tuhan. Hormon yang berbeda, yang naik turun, Tuhan tolong. Bahkan saat kehamilan mereka masih tetap ngomong, anak mereka ya Tuhan yang masih kecil, Tuhan tolong. Kesabaran memenuhi hidup mereka, hati mereka. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah lahir ya Tuhan. Anak dari Rena, Gio, dan juga anak dari Foni, Sisi ya Tuhan. Anak dari Lia Timor Leste. Terima kasih ya Bapak. Engkau memberikan kesehatan. Engkau berkati terus ya Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan. Berkati seluruh anak-anak dari jemaat-Mu, berkati rumah tangga, berkati rumah orang yang ada di dalam rumah serumah dengan jemaat-Mu, berkati orang tua, berkati para sahabat, semua yang kami kenal Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak tolong, Bapak berkati, Bapak urapi Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia dimenangkan Tuhan. Berkati para pemimpin, presiden, wakil presiden, serta jajarannya. Dari pemimpin tertinggi hingga yang terendah, Tuhan yang terlibat di dalamnya. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan Indonesia dalam tangan-Mu, negara kami yang tercinta. Kami menyerahkan juga China Tuhan, di mana anak-anak-Mu berada. Tuhan memberkati China karena kami percaya kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan bagi anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang di sana. Oleh sebab itu kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cina dimenangkan Tuhan, Cina dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa untuk pandemi ini. Terima kasih ya Bapak. Di dalam segala hal mengucap syukurlah dalam segala hal kata firman-Mu. Kami mau tetap mengucap syukur sekalipun pandemi ini Engkau izinkan. Kami percaya ada Engkau yang campur tangan di dalamnya. Ada rencana-Mu yang indah di balik semua ini ya Bapak. Terima kasih Engkau melindungi kami, meluputkan kami. Bahkan melindungi keluarga besar kami, saudara kandung kami, orang tua kami, dan seluruh keluarga besar kami dalam perlindungan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Biar kiranya cobaan ini berlalu daripada kami semua ya Bapak. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih pandemi ini mengajarkan kami untuk kami bersabar dan kami bersyukur. Kami mau Tuhan selalu bersabar dan kami mau selalu bersyukur. Seperti firman-Mu yang dikatakan adalah ketika kami menjadi manusia-manusia rohani, maka kami mencari hal-hal dalam kekekalan yang berhubungan dengan kekekalan, yang berhubungan dengan Engkau, yang harta itu yang tidak bisa dimakan ngengat, yang tidak bisa habis dan tidak bisa binasa. Itulah manusia rohani yang perlu dipikirkan, yang perlu dihidupi, yaitu firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, materaikan firman-Mu dalam loh hati kami, sehingga kami mengerti manusia duniawi itu terbatas dan firman-Mu bilang kami tidak boleh serupa dengan dunia karena dunia hanya membawa kami kepada kebinasaan, tapi biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami perbuat, apa kami pikirkan, semua layak di hadapan-Mu dan dalam perkenanan-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Mama Nina mana? Masih ada? Oke. Ya Kak. Mama Nina berdoa untuk persembahan dan perpuluhan yang beberapa orang yang sudah memberi perpuluhan.
Mama Nina berdoa ya. Oke. Mari kita bersama doa. Bapa yang baik, Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau telah memberkati ibadah kami Tuhan, pertengahan hingga sampai hari ini Bapa. Kami juga sudah Amin. menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang mendengarkan segala permohonan doa-doa kami Bapa. Berarti juga Tuhan hamba-Mu yang juga sudah menyampaikan firman-Mu, ialah firman-Mu yang tadi setelah kami dengar Tuhan, kami boleh Tuhan menjadi manusia rohani Tuhan, ialah kami semakin dewasa di dalam rohani kami Bapa. Terima kasih Amin. Tuhan, kami berdoa Amin. buat persembahan kami ya Tuhan Yesus. Berkati persembahan Kau yang lipat-lipat kali ganda Tuhan, bahkan perpuluhan juga yang sudah sebagian ada yang memberi Tuhan, Kau berkati juga Bapa. Yang belum memberi juga Tuhan, berkati juga Bapa. Terima kasih Ya, Bapa, Yesus. terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Ada bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Pengumuman dalam ibadah kita tetap sama hari Rabu di siang hari. Sebenarnya beberapa orang mengusulkan malam supaya banyak yang bisa ikut, tapi kita masih pergumulan ya, karena apa? Bapak Gembala kita kalau malam masih di Zoom dengan kampus, jadi kita belum bisa, dan kita berdoa bersama-sama untuk tim dalam altar yang melayani, supaya ada anggota-anggota baru yang bisa melayani, bisa menyampaikan firman, kayak gitu ya. Itu pergumulan kita bersama, tim PAW kita akan atur, susah karena di Zoom ya. Suara yang ini tadi, CNG keren, dan itu CNG ini tim saya dalam PAW, tapi berhubung Zoom-nya yang hilang-hilang timbul ya, C. Itu yang menyebabkan C. Iya, sinyalnya enggak bagus masalahnya. Hilang-hilang timbul. Iya. CNG persiapan untuk doa syafaat, tim doa syafaat besok malam ya. Lagunya iya, siapkan itu CNG yang membawakan lagunya pujian. siap. Pokok doanya enggak dikasih kirim ke pokok-pokok doa yang mau kita doain besok, biar tahu kan apa-apa doa yang mau Iya. didoa. Oke. Jadi Oke. siapin gitu. Untuk setiap jemaat boleh untuk menyampaikan pergumulan apapun itu. Kami menunggu. Karena kami punya tim pendoa syafaat yang siap untuk berdoa, mendoakan seluruh jemaat ataupun keluarga ataupun siapa yang ada dalam pergumulan, boleh disampaikan ya, untuk kami berdoakan bersama. Dan ibadah dalam sepekan masih sama, Sabtu malam jam 7 malam waktu Tiongkok, hari Minggu jam 10 dan jam 7 malam. 10 pagi, 7 malam. Ya, dan puji Tuhan, hari Senin depan saya dan Pak Gembala kita, kami berdua akan pergi keluar kota sampai bulan depan. Ya, tidak di Surabaya maksudnya. Untuk berapa minggu, ya tetap ibadah. Kita tetap ibadah, tetap kita berjalan normal untuk semua jadwal. Dan topangan doa buat kami ya, dari kalian semua. Kami akan menghadapi keluarga besar, keluarga dari saya. Yang begini maksudnya, yang pakai begini, ya. Dan ada yang begini. Nah, gitu maksudnya ya. Ya, puji Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Oke, kita terima berkat dari Tuhan. Doa berkat bersama-sama. Mari terima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa kita di sorga yang begitu besar, turun atas kita semua, serta cinta kasih sayang Yesus Kristus Tuhan kita, menaungi kehidupan kita, dan oleh Roh Kudus-Nya yang menuntun kita kepada kebenarannya sampai kesempurnaan yang Dia kehendaki. Oleh karena itu kita tidak menjadi yatim piatu di bumi ini.
Kita sudah menerima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu yang Anda kerjakan dijadikannya berhasil. Keturunan-keturunanmu diberkati oleh Tuhan. Rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan dalam damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.